Halo semuanya, perkenalkan saya Melenia Dwi. Saya Cindy Neviana. Dan saya Raihan Syahrandi Pratama. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang materi evaluasi dan implementasi strategi bagi pengembangan organisasi. Selamat menyaksikan. Hai, selamat datang di video pembahasan strategi organisasi dalam konteks global. Pernah nggak sih kalian ikut rapat strategi, tapi ujung-ujungnya rencana itu cuma berhenti di slide presentasi? Padahal, strategi itu bukan hanya soal menyusun rencana hebat, tapi juga bagaimana strategi itu dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi strategi itu ibarat memeriksa peta sebelum kita melanjutkan perjalanan. Kita harus tahu, apakah kita masih berada di jalur yang benar atau justru mulai melenceng. Evaluasi ini penting supaya kita bisa tetap adaptif dan nggak jalan terus di arah yang salah. Nah, dalam evaluasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, apakah strategi kita konsisten dengan visi dan misi organisasi? Apakah sumber daya kita cukup? Apakah strategi ini cocok dengan kondisi lingkungan saat ini? Dan yang paling penting, apakah strategi tersebut bisa memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang? Kalau strategi yang kita susun udah dievaluasi dan memenuhi kriteria, langkah berikutnya adalah implementasi. Nah, ini nih tahap paling krusial. Banyak banget strategi bagus gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena pelaksanaannya yang berantakan. Implementasi strategi itu melibatkan banyak hal, struktur organisasi, budaya kerja, komunikasi antar bagian, dan tentu saja, kepemimpinan. Kalau koordinasi nggak jalan, peran nggak jelas, atau komunikasi terputus-putus, strategi yang bagus pun bisa jadi sia-sia. Menurut Hunger tahun 1995, ada 10 hambatan utama dalam implementasi strategi. Misalnya, proses yang terlalu lambat, kurangnya pelatihan, sistem informasi yang lemah, sampai pemimpin yang kurang tegas. Semua itu bisa menghambat keberhasilan strategi. Tapi kabar baiknya, semua hambatan itu bisa diatasi dengan perencanaan yang matang, pembagian peran yang jelas, dan dukungan dari pimpinan. Strategi bisa dijalankan dengan optimal. Nah, sekarang kita bahas tentang strategi global. Buat perusahaan yang ingin memperluas pasar ke luar negeri, strategi global bisa jadi pilihan yang powerful. Tujuannya adalah memperbesar pangsa pasar, memperpanjang siklus hidup produk, dan meningkatkan keuntungan. Tapi ingat, strategi global bukan berarti kita bisa menyalin strategi lokal dan menempelkannya di negara lain. Setiap negara punya budaya, aturan, dan perilaku konsumen yang berbeda. Kalau kita nggak memahami dan menyesuaikan diri dengan kondisi lokal, strategi itu bisa gagal total. Contohnya, Target, salah satu retail besar Amerika, gagal di Kanada karena kurang riset pasar dan distribusi barangnya bermasalah. Tapi sebaliknya, lihat McDonald's dan Samsung. Mereka sukses karena tahu cara menyeimbangkan antara standarisasi global dan penyesuaian lokal. Jadi, strategi yang sukses itu bukan cuma soal ide yang keren, tapi juga bagaimana cara melaksanakannya, mengawasinya, dan menyesuaikannya sesuai konteks. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa terus kembangkan strategimu agar tetap relevan dan kompetitif di dunia global. Sampai jumpa di video berikutnya.